Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bersama-sama memasuki hari baru, anugerah Tuhan, Kamis 3 Maret 2022. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini kami datang dengan rasa syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan dan kasih setiamu. Kami boleh ada bersama menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kami akan memulai hari ini dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidahnya?" Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin firman Tuhan. Pergilah dan bebaskanlah. Itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Maleko ammo lendokan nih. Pada bulan Januari tahun 2020, bangsa kita ini dikagetkan dengan berita bahwa ada seorang nelayan yang bernama Muhammad Farhan yang disandra oleh kelompok misi di Filipina. Pemerintah Indonesia mengupayakan bagaimana Muhammad Farhan bisa dibebaskan. Kemudian melalui Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, sehingga pemerintah Filipina memberi perintah memerintahkan pasukan militernya untuk membebaskan Muhammad Farhan. Perbudakan di Mesir adalah perbudakan yang terburuk, yang terberat, yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Dan itu membuat Tuhan prihatin atas keadaan mereka. Allah memulai pembebasan itu dengan memanggil Musa untuk pergi berbicara dengan orang Israel dan juga Firaun di negeri di Mesir atas apa yang Tuhan akan lakukan. Ayat 1-7. Allah terlebih dahulu meyakinkan Musa siapa dia, karena ia tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk,
serta seperti apa Firaun yang nantinya akan dihadapinya. Pilihan, panggilan, dan pengutusan itu tidak disia-siakan oleh Musa. Ia pergi lalu berbicara dengan orang Israel dan juga kepada Firaun. Sekalipun bangsa itu tidak mendengarkan dia karena keputusasaan mereka, Musa tidak putus asa. Ia terus berbicara kepada bangsa itu dan kepada Firaun. Memperhatikan keadaan sekarang, dosa merajalela di mana-mana. Sinkritisme, perjudian dalam berbagai bentuk, persinahan, korupsi, pencurian dalam berbagai modus baik oleh pejabat maupun oleh rakyat dan bangsa ini. Sebagai imamat orang percaya, kita dipilih, kita dipanggil, dan kita diutus untuk melakukan pembebasan agar supaya dunia ini kembali dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu setiap kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imamat mari memberi diri, mari bersama-sama meyakini bahwa pilihan Tuhan ada pada saya, ada pada Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu. Pergilah dan bebaskanlah. Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan misi Allah. Terpuji Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, hari anugerah Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami agar sungguh diteguhkan sebagai umat Tuhan yang akan diutus di tengah-tengah kehidupan beriman, belajar dari tokoh Musa bagaimana Tuhan mengutus dia membebaskan umat di Israel. Kami pun dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah perjuangan kehidupan yang ada. Tuhan menolong kami, mengutus kami sebagai imamat hadir di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Bagaimana kami hadir memberkati banyak orang supaya tempat di mana kami ada, di sana ada pemulihan, ada pengampunan, ada kerjasama. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk sadar dan kami semakin dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini dalam syafaat bersama kami memohonkan berkat Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati majelis gereja bersama dengan seluruh pengurus OIG, bersama dengan seluruh pegawai gereja dalam mengangkat pelayanan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati. Dalam syafaat kami bergumul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam suasana duka. Tuhan terus menguatkan, menghibur keluarga Bapak Rudianto, keluarga Bapak Martin Minggu, keluarga Bapak Simon Tando, keluarga dari almarhum Bapak Yusuf Londong Padang, keluarga dari Ibu Yuliana Londong Salu atau Mama Yusran. Tuhan memanggil orang tua kami, Nenek Yusran di Tanah Toraja. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang berduka, baik yang telah kami sebutkan pun yang tidak sempat kami sebutkan. Juga dalam syafaat, kami memohonkan berkat-Mu untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sementara dalam perawatan, baik di rumah pun di rumah sakit. Berdoa untuk orang tua kami Nyonya Rida Sambo dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Ibu Adolfin Sambo bersama dengan seluruh keluarga. Berdoa untuk Bapak Agus Salim bersama keluarga, Bapak Matius Lantang bersama dengan keluarga,
Bapak Robert Manguntan bersama dengan keluarga, jemaatmu yang saat ini tengah berjuang, Bapak Joshua Apakiding, Nyonya Cehadengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Ges Octavianus, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalasuso, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Saudara Cakra Nalendra Sarira, Bapak Filipus Silambi, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Berta Kendek, Bapak Penato M. Tonapa, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eliroy Kapo, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Aceh Talane, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Makanus Moni, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Teresia, Ibu Penatua Selvi Silambi, Heni Bungin, Nyonya Martin Balle, bersyukur atas kesembuhan Saudara Rita, Gebi Losito, Kesia Losito, Bapak Devianus Tumawang, Saudara Septiani Pratiwi, Bapak Yakobus Pagiling, Hendriani Hendrik, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tena, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan jangkau mereka di tengah-tengah perjuangan. Kami berdoa untuk proses pembangunan ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna. Tuhan memberkati topangan dana dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Kami berdoa untuk program kerja di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati majelis gereja bersama dengan pimpinan majelis dan seluruh pengurus OIG dalam mengangkat dan menata pelayanan. Mohon berkat Tuhan untuk semua jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Damai sejahtera-Mu terus menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan karena COVID-19 yang terus merajalela. Kami percaya oleh kekuatan iman yang kuat dan imun yang kuat, Tuhan perlengkapi kami menghadapi realitas kehidupan untuk terus bergantung pada Tuhan. Memasuki minggu-minggu Prapaskah, Tuhan menolong kami untuk terus merendahkan diri dan menyadari bahwa kami rapuh, kami lemah, tapi Tuhan sungguh menguatkan dan menopang kami. Peliharakan kami Tuhan, pegang tangan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan beserta kita.